Jamaah Majlis Kajian Sirah An-Nabawiyah rahimakumullah. Pada pertemuan pekan yang lalu kita berbicara tentang perkara nasab. Perkara nasab. Nasab adalah garis keturunan yang terjalin dari generasi ke generasi sehingga dengan garis keturunan itu seseorang diketahui dari siapa dia berasal dan garis itu memberikan efek atau dampak kepada hukum syar'i, baik dari sisi kewalian, begitu juga dari sisi kewarisan, dan tentu juga berhubungan dengan perkara pernikahan dan iperbisan. Karena itu perkara nasab tidak diserahkan begitu saja kepada manusia untuk membuat nasabnya sendiri. Bahkan ada ancaman kepada orang yang membuat nasabnya bukan kepada orang tuanya atau kepada bapa kandungnya. Kita temukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ancaman tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila ghairi abih aw tawalla ghaira muwali fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Hati-hati ya. Perkara ini di zaman sekarang banyak dianggap enteng orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abi wa tawalla ghaira muwali fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa saja, kata Nabi, yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, dan itu bapaknya, tapi dia katakan dia bin itu, sengaja dia lakukan. Berbeda masalah kalau dia tidak tahu. Wa tawalla ghaira mewali, dan dia berikan wala kepada orang yang tidak memerdekakannya, orang berstatus budak kemudian dimerdekakan. Nah, jadi wala kepada siapa? Kepada mu'tiq,
kepada yang memerdekakannya itu. Dia masuk di dalam garis nanti. Kalau kita bicara tentang kewarisan, maka akan ada nanti dalam urutan ada yang memerdekakan. Nah, siapa yang melakukan hal itu, menasabkan diri bukan kepada bapaknya, memberikan kewalian bukan kepada orang yang memerdekakannya, maka fa'alaihi la'natullah. Orang itu menerima akibat laknat dari Allah wal malaikah, malaikat juga, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhan. Jadi nasab tidak diserahkan kepada kita mau kepada siapa bernasab. Nasab itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada bapa kandungnya, maka orang itu mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. Karena itu tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama bahawa menasabkan diri bukan kepada bapa kandung, bukan kepada bapa kita, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Jangan main-main dengan perkara nasab. Nah, karena itulah ketika ada yang mengatakan bahawa orang Minang bernasab kepada ibu, itu mudah-mudahan keluar dari pernyataan ketidaktahuannya. Tapi kalau memang dia mengatakan begitu, menurut dia mengerti dengan Minangkabau, wajib kita untuk membantahnya. Sebab orang yang bernasab kepada ibu itu adalah orang yang tidak jelas siapa bapaknya, atau yang terhalang menasabkan diri kepada bapaknya karena sabab seperti perzinaan, di mana sebagian ulama berpendapat bahawa anak zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena nasab itu adalah karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada diri seseorang. Bagaimana tidak? Dengan nasab itu nanti akan dicari siapa wali si fulan. Dengan nasab itu akan dicari nanti siapa yang berhak menerima warisannya. Dengan nasab itu akan ditentui bagaimana garis mahram dan sebagainya. Semua itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak siapa kata orang? Ditakriman. Nah, makanya di dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apakah kemuliaan itu bisa diperoleh oleh seseorang dengan jalan kemaksiatan? Tidak mungkin. Zina itu maksiat. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan begitu?
Perzinaan itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk yang ditempuh oleh seseorang dalam berketurunan dan jalan mulia. Nah, bagaimana dia mendapatkan kemuliaan orang bernasab kepadanya, sedangkan anak itu terlahir dari perbuatan maksiat? Nah, tidak bersesuaian antara karamatul intisab, kemuliaan bernasab, dengan maksiat zina, dengan maksiat perzinaan. Tidak cocok. Nah, karena itulah makanya pendapat beliau, bapak zina, walaupun dia yang berzina dan anak itu berasal dari air dia tidak berhak mendapatkan kemuliaan anak tadi bernasab kepadanya. Nah, yang tidak jelas nasabnya atau yang terhalang nasabnya inilah nanti yang dinasabkan kepada ibu. Nah, tapi adat kita sudah bersandi syarak bersandi kitabullah. Adik bapa ni syarak balinduang, syarak mengatur adat memakai. Mustahil orang Minang akan rida bernasab kepada ibu. Nah, karena itu di Minangkabau semenjak Islam datang, saya tidak tahu sebelum itu secara pasti, bisa jadi sebelum kehadiran Islam, bisa jadi orang karena ikut dengan suku nasabnya sesuai dengan suku. Tetapi setelah Islam tiba, maka sampai sekarang, dan yang diamalkan di Minangkabau, yang diamalkan fakta, bukan cerita, kenyataan yang diamalkan Minangkabau, nasab orang Minang itu kepada bapaknya. Apa faktanya? Tidak ada mamak yang pandai menikahkan kemenakan. Yang menjadi wali dalam pernikahan itu tetap bapak. Nah, itu bukti. Lihatlah orang Minang kalau memakaikan bin pada dirinya, bin siapa di belakangnya? Bapaknya. Semenjak dahulu. Nah, saya dulu bin Gazahar. Bapak saya Gazahar, bukan Marlini, almarhumah Marlini ibu saya. Nah, tinggallah di Minangkabau itu ada satu kekerabatan lagi yang dijaga oleh orang Minang. Awalnya mungkin karena tuntutan berbagai alasan, cara, itu juga tradisi yang berkembang karena laki-laki merantau, sehingga wanita saling mengelompok untuk saling menjaga dan berbagai macam, maka muncullah teori suku. Jadi di Minangkabau nasab dengan suku tidak seiring. Nasab tersendiri, suku tersendiri. Nah, sehingga jadilah kekerabatan yang unik di ranah Minang. Unik. Tidak ada dilembagakan di dalam adat manapun seperti di Minangkabau. Uniknya apa? Menjaga dua kekerabatan. Kekerabatan bertali nasab dan kekerabatan bertali rahim. Wah, ini berimbang. Kekerabatan bertali nasab sesuai dengan nasab seseorang, disebut dengan bako namanya. Berbeda dengan suku, karena kita tidak sesuku dengan bako kita. Kemudian ada kekerabatan bertali rahim yang disebut dengan suku. Jadi kalau ditanya orang karakteristik kekerabatan Minangkabau, dan itu yang menjadikan Minangkabau istimewa, kalau orang bicara daerah istimewa Minangkabau pula, salah satu keistimewaannya adalah memiliki dua kekerabatan yang berimbang, yaitu kekerabatan bertali darah yang disebut kekerabatan bertali nasab, yaitu bako, dan ada kekerabatan bertali rahim yang disebut su. Jadi orang Minang tidak bernasab kepada ibu, tapi bernasab kepada bapak dan seterusnya.
Nah, ini telah bersesuaian dengan perintah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim secara tegas menetapkan nasab seseorang kepada bapaknya. Antaranya adalah seperti di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Ud'uuhum li abaihim, panggillah anak-anak angkat kamu itu. Ke mana? Itu ke kisah anak angkat. Karena ayat ini berbicara tentang anak angkat. Perhatikan ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allai tudhahiruna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Perhatikan kalimat itu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Allah tidak menjadikan dakwaan kamu ini anak saya. Kan itu mendakwakan namanya. Mengambil anak orang dikatakan anak kita. Itu ad'iyah namanya. Allah tidak menjadikan anak-anak yang kamu dakwakan sebagai anakmu, yaitu anak angkatmu, itu adalah anakmu yang sebenarnya. Karena memang tidak hakikatnya seperti itu. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu kan perkataanmu dengan mulut kamu saja itu, kata Allah. Tidak berasal dari kamu. Ini makanya saya ingatkan terus, karena masih saja terjadi hari ini. Ada orang yang tidak diberikan anugerah keturunan oleh Allah dalam kehidupan dunia, cari anak orang, ambil ketek-ketek, diasuh berbagai macam, kemudian dipai wak kecatatan sipil wak buek tertulis itu anak wak. Haram hukumnya. Nah, kemudian cari lo alasan setelah diberitahu, yo bekonyo stres lo, bekonyo payah lo, dia tak tahu Assalamualaikum. Maukah bergelimang terus dengan kesalahan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak-anak yang walaupun dengan berbagai macam administrasi, surat menyurat tersebut tertulis anak dia, tetapi pada hakikatnya bukan dari keturunannya, itu namanya ad'iyah. Kata Allah, hanya dakwaan-dakwaan semata. Itu bukan anak-anakmu. Itu hanya pernyataanmu. Pernyataan dengan mulutmu saja. Nah, karena itu, apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Perintah Allah adalah ud'uuhum li'abaihim. Panggil mereka dengan nama bapak mereka. Ingat, yang terlanjur berbuat itu, saya ingatkan agar segera diperbaiki. Tentu ada risiko. Dia sok, dia berbagai macam.
Ya usahakan untuk meminimalisir risiko itu, tapi jangan demi untuk mempertimbangkan keridhaan manusia bertahan dalam kemaksiatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang kefikiran mau begitu juga, stop. Tidak usah melangkah ke situ. Kalau membantu meringankan orang lain, bantu saja. Asuh silahkan. Nasabnya tetap nasab bapaknya, dibantu. Nah, kalau toh dia dimasukkan ke dalam rumah tangga, dia tetap ajnabiyun, dia tetap orang asing. Kalau sudah dewasa dia tetap orang asing. Coba lihat sekarang anak angkat dipangku-pangku oleh bapak angkatnya, padahal anak itu perempuan. Ibu angkat dicium-cium oleh anak angkatnya, padahal anak itu laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah tahu dengan aurat wanita. Ini suatu perbuatan yang keliru yang mesti ditinggalkan.